Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nora Halimah NIM 114210086 dari blok 3. Jadi, kali ini aku akan menjelaskan tahapan-tahapan untuk membuat peta arahan fungsi kawasan. Jadi yang pertama kita buka dulu aplikasi Archmap-nya, terus kita ke My Templates, kita blank map, terus kita oke. Terus di table of content muncul layers, kita atur dulu koordinatnya seperti biasa menyesuaikan daerah kita. Terus kita ke layers lagi, terus kita klik kanan, add data. Terus kita masukin data batas administrasi yang udah kita buat di acara sebelumnya. Ini SHP-nya, kita klik, terus kita add. Nah, terus di batas administrasi ini, kita klik kanan, terus kita ke data, kita export data. Terus kita ganti output feature class-nya ke folder yang akan kita jadiin tempat penyimpanan file SHP ini, kita ganti jadi kemiringan parent. Terus kita save. Oke. Nah, kalau udah muncul, terus kita bisa acak aja batas administrasinya. Nah, terus kita ke kemiringan lereng. Nah, di kemiringan lereng ini kita klik kanan, edit feature, start editing. Nah, terus kita blok semua daerah ini, caranya kita drag aja kursornya dari ujung sampai mencakup semuanya. Nah, kalau udah kayak gini, terus kita ke editor, terus kita ke merge. Terus kita bisa pilih salah satu aja, lalu kita pilih yang paling atas saja ke perkebunan. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita stop editing dulu. Terus kita yes. Nah, terus kalau udah ke merge gini, udah jadi satu bagian. Terus di kemiringan lereng, ini kita klik kanan, kita ke data, kita ke export data. Terus kita ulangin yang sama kayak tadi, outputnya diganti, terus namanya kita ganti jadi curah hujan. Terus kita save. Oke. Terus kita bikin satu lagi dengan step yang sama untuk jenis tanah. Nah, kalau udah tiga kayak gini, kita bisa uncheck aja dulu. Sekarang kita mau mengolah data yang kemiringan lereng. Pertama kita klik kanan dulu, terus kita edit feature, start editing. Terus kita bisa klik dulu gini aja, biar nandain kalau ini siap untuk diedit. Terus kita bakal bikin garis-garis yang membatasi sesuai klasifikasinya. Itu kita caranya ke Cut Polygon Tools. Terus kita bikin 4 garis yang akan menjadi 5 bagian sesuai klasifikasi kemiringan lereng. Oke, kalau udah gini, udah jadi. Terus kita bisa ke editor. Terus kita stop editing. Ya, yes aja. Oke, nah terus kita ke kemiringan lereng. Terus kita klik kanan, open attribute table. Nah, terus kita bisa ke table option dulu buat kita add file. Nah, add file ini namanya kita ganti jadi score KL. Type-nya kita ganti jadi long integer. Terus kita oke. Terus kita bikin satu lagi buat keterangannya. Nah, buat keterangan kita pakai tipenya yang teks. Terus kita oke. Nah, terus kalau udah kita di bagian sini, kita klik kanan dulu, terus kita edit feature, start editing. Nah, kita di sini bisa lihat per poligonnya, di poligon bagian bawah. Nah, caranya kita mau masukin skor KL ini sesuai nilai klasifikasi beserta keterangannya. Nah, kalau udah kita bisa ke editor, terus kita stop editing. Yes. Nah, terus kalau udah kita bisa close aja. Terus kita lakuin hal yang sama buat curah hujan sama buat jenis tanahnya dengan step yang sama. Nah, buat yang curah hujan kita bisa, karena tadi kita bikin garis horizontal, kita bikin pembagian garis itu yang vertikal. Ini terus kita masukin one. Nah, kalau misalnya ada lebih dari klasifikasi kayak gini, mungkin kita bisa lihat dari poligonnya ini poligonnya yang mana. Jadi bisa kita atur aja, menyesuaikan. Terus kita lanjut ke jenis tanah. Buat di jenis tanah ini kita bisa klik kanan, edit features.
Terus ke polygon, kita klik polygon sini, polygon terus kita bikin kurva-kurva bagiannya itu. Oke, kalau udah kita bisa stop editing. Yes, terus kita klik kanan, attribute table, get file, jt, long, terangan, text. Terus kita bisa ke edit feature, start editing. Kita lihat poligon-poligonnya. Terus kalau udah, kita ke editor, start editing, yes. Terus, oke. Terus kalau udah, kita bisa checklist 3 data ini, jenis tanah, curah hujan, dan kemiringan lereng. Terus kalau udah, kita ke geoprocessing, ke union. Nah, di union ini kita input features-nya, kita masukin 3 data tadi. Yang pertama kemiringan lereng, yang kedua curah hujan, dan yang ketiga jenis tanah. Terus outputnya kita ganti ke cara 4. Kita ganti aja jadi arahan si kita save. Terus kita oke. Oke, ini kalau udah bakal muncul hasil overlay-nya yang kayak tadi. Terus kita ini bisa di uncheck aja karena udah ada overlay-nya muncul. Terus di arahan fungsi kawasan ini kita klik kanan, kita open attribute table. Ini muncul, terus kita ke table option, kita add file. Terus kita ubah namanya jadi score total, tipenya jadi long. Terus kita oke. Terus ini udah ada score total, kita klik kanan aja buat masukin rumus, kita ke file calculator. Yes, nih di sini kan udah ada banyak skor-skornya tuh. Kita langsung aja karena skor total itu skor hasil dari ketiga klasifikasi KL. Jadi kita langsung aja masukin KL, kita klik 2 kali plus skor JT plus skor CH, terus kita oke. Nih jadi udah muncul. Terus kita ke table option lagi, kita add file. Terus kita namain jadi keterangan. Tipe kita jadi teks dan length-nya kita ubah jadi 100. Terus kita oke. Oke, terus di sini kita bisa melakukan klasifikasinya. Caranya, ini kita bisa sort ascending dulu ya. Dan lihat dari yang terkecil. Terus kita ke select by attribute buat melakukan klasifikasinya. Di sini kita masukin rumus, skor total, terus sesuai sama batas bawahnya, batas bawah klasifikasi dan batas atas klasifikasi. Untuk batas bawah klasifikasinya itu, yang pertama ada 45 sampai 90, berarti skor total lebih dari spasi 45 and skor total kurang dari spasi 90. Terus kita bisa apply aja. Nah, terus kalau udah gini, mau masukin keterangan ini ya tadi. Nah, jadi buat keterangannya, kita bisa klik kanan file calculator, terus kita masukin keterangannya itu jadi klasifikasinya. Di sini petik kawasan si budidaya. Terus kita oke. Nah, jadi udah muncul kayak gini. Klasifikasinya untuk range yang 45 sampai 90. Terus kalau mau klasifikasi selanjutnya kita bisa clear selection dulu. Kita select by attribute lagi, kita masukin rumus yang ini dengan batas bawah dan batas atas yang klasifikasinya berbeda. Jadi ini 91 dan 135. Kita apply. Terus saja, terus di keterangan, kita klik kanan, file calculator. Di sini sesuai keterangan klasifikasinya cuma sampai tahunan aja. Oke. Nah, terus kita lanjutin sampai klasifikasi total skor yang terakhir. Oke, kalau udah terus ini kita bisa close aja kalau udah semuanya. Ini kita stop editing dulu, kita save. Nah, terus ini kita close aja. Kita bisa ke arahan fungsi kawasan, kita klik kanan, properties, terus masuk ke simbologi, kategoris, terus value file kita ganti jadi keterangan 3, terus kita add all values aja. Jadi udah muncul kayak gininya.
kita bisa ganti warnanya aja yang sesuai. Di sini kan masih kalau kita apply ini masih ada outline-nya. Jadi kita mau ngilangin outline itu caranya di box yang putih ini kita klik kanan, properties possible, terus no outline-nya kita jadiin no color. Kita oke. Terus udah apply, oke. Ini jadinya nggak ada batasannya. Terus hasilnya tuh udah jadi kayak gini. Terus kita masuk ke untuk membuat layoutnya. Kita ke layout view, terus kita baikin dulu. Kalau misal kita mau baikin ukuran layoutnya kita bisa ke sini klik kanan page and frame setup. Terus ini kita ganti jadi A4. A4. Oke, terus kita oke. Nah, di sini kan ada rulernya. Jadi kita bisa sesuai em, sesuai ketentuannya tuh kayak 1 cm. Terus ini kan juga ini kan nggak pas 1 cm ya. Ini kan cuma 7. Berarti ini 1 cm itu sampai 28,7. Nah, terus di sini juga di sini juga 1 cm. Oke. Kalau udah kita bisa menyesuaikan tuh. Nanti kita tinggal gini aja, ntar udah ini bisa kita tarik ke sini. Terus ini bawahnya kita sampai ke papan ya. Nah, terus ini kalau misalnya mau dihilangin kita bisa clear kayak itu caranya. Atau kita bisa ke sini juga. Kita bisa ke ini klik kanan clear guide. Nah, terus kita bisa nyesuaiin aja. Nah, di sini kan harusnya ada kotakan keterangannya. Ini kita bisa bikin tuh. Caranya gimana? Caranya di sini ada rectangle. Ini kita bikin aja di sini tuh 1 cm lah ya. 1 cm dari sini. Terus ini rectangle, tinggal kita tarik deh dari sini. Oke. Oke, nih udah. Ini kira-kira 1 cm juga. Nih, udah jadi deh. Terus cara ngedit ini kan masih kuning ini ya. Nah, kita bakal ngedit tuh biar kosongan. Jadi kita klik 2 kali aja. Fill colornya no color, outline-nya kita hitamin. Terus kita apply. Oke. Udah jadi deh. Nah, sekarang kita bikin ya hasilnya bakal kayak gini ya. Ini mungkin kita atur dulu skalanya kali ya. Jadi kita klik kanan dulu, zoom to layer. Terus kita kan punya keterangan warna di sini ya. Ini kan banyak banget nih warnanya. Nah, kita bakal bikin keterangan warnanya. Caranya kita bikin box kayak rectangle yang tadi. Kita bikin box kayak layout tadi. Caranya ke rectangle. Terus kita bikin aja kotakan yang sekitar sini. Ya. Hmm, sekitar segini ya. Segini terus kita copy, paste. Jadi kita kontrol C, Ctrl V, C. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Berarti kita bikin 4 kotakan. Ini bisa kita ini juga tempatnya itu atur yang proporsional. Nah, terus untuk warnanya tuh kita bisa ganti sesuai warna keterangan ini. Ini kan kita nggak tahu warna sesuainya. Kita bisa klik 2 kali di sini. Terus di fill color tuh di more color. Kita lihat HSF-nya. HSF-nya itu 31, 16, 100. Oke, berarti kita masukin. Kita klik 2 kali. Fill color, more color. Ini kita ganti jadi HSF. Nih, 31, 16, 100. Oke, apply. Oke. Nih, jadi sama. Terus kita lanjutin buat yang lainnya juga caranya sama. Kalau kita mau nambahin teksnya di sini, kita bisa ke teks, tulis deh. Kita bisa ke dulu, tulis kawasan. Kita change symbol buat ganti jadi Times New Roman. S10, oke. Apply, oke. Ini jadinya segini. Ini biar sini. Oke, terus ini bisa kita copy paste aja. Oke, udah deh. Jadi buat hasilnya, jadi tuh kayak gini. Nih, kelihatan buat ada keterangan juga sama ada hasil-hasilnya. Jadi untuk acara 4 hasil kayak gini, jangan lupa di save. Terus kita save. Oke, udah jadi. Sekian. Terima kasih.